Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, untuk kami mengenal isi hati-Mu. Kia karata ramayasi, kia karata ramayasi. Kia karata ramayasi, kia ramayasi. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami menyediakan setiap wadah-wadah kami untuk kami menerima taburan firman-Mu Tuhan. Kami tahu hidup kami terus diubahkan di dalam Engkau. Dan hari semakin hari kami terus diperbaharui di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk saudara. Saudara, tema bulan November ini adalah Glory and Honor ya. Ketika saya berdoa untuk tema bulan ini, Tuhan mau untuk membawa setiap kita mengerti dari mana kita diambil. Dan ketika kita mengalami sebuah kemuliaan, mengalami kemuliaan daripada Tuhan, ada sesuatu yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu bukan membuat kita menjadi sesuatu yang karena aku, ataupun itu semua menjadi sebuah kebanggaan buat kita. Tapi biarlah ketika kita mengalami sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, kita kembalikan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Saudara, ketika Tuhan mengingatkan juga tema bulan lalu, berjalan seirama dengan Tuhan. Tuhan membawa kita terus masuk pada sebuah destiny. Setiap kita punya destiny masing-masing saudara. Dan Tuhan juga gak ingin ketika kita mengenal Tuhan hanya sebatas yang kita tidak mau lebih dalam lagi. Makanya dikasih tema bulan ini adalah Glory and Honor. Bahwa segala kemuliaan dan kehormatan mari kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan dari Janda Sarfat saudara. Di dalam firman-Nya di dalam 1 Raja-Raja 17 dari ayat 7 sampai ayat 16. Mungkin bisa ditampilkan ya di layar. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya. Saudara, di sini bercerita tentang seorang janda yang dikatakan bahwa satu kali dia makan lagi dan dia berkata keluarganya akan mati karena persiapan makanan buat dia habis, ya. Tapi di sini dikatakan oleh Nabi Elia, ambilkan aku minum, buat aku roti, ya. Dikatakan. Tapi dia katakan kalau aku buat roti buat engkau, persediaan makananku habis dan aku makan apa dan anakku itu. Tapi di sini dikatakan oleh Nabi Elia, jangan takut, ya, dikatakan di sini, ya. Janganlah takut, pulanglah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Ya, Saudara, di sini kita mau belajar, Saudara. Yang Tuhan ajarkan adalah poin pertama adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya. Janda Sarfat ini, ya, ketika dia merasakan bahwa satu kali makan lagi dia akan mati kelaparan, gitu ya. Tapi dikatakan di sini, ya, dia berkata kepada Nabi Elia. Di ayat berapa ya dikatakan? Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ya, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkannya, dan seterusnya. Tapi Elia berkata, jangan takut. Ya, Saudara, kalau mungkin gitu kita mengalami hal ini, ada satu kali makan lagi terus kita gak bisa makan apa-apa lagi, bagaimana sikap kita? Kita akan memberikan kepada orang lain atau kita bilang, Tuhan buat aku aja gak cukup gitu ya. Gimana aku bisa memberikan buat yang lain? Yang Tuhan ajarkan dari cerita ini, poin pertama adalah bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan, itulah yang akan mengubah seluruh kehidupan kita. Ya. Di sini dikatakan di Yesaya 30 ayat 15, ya. Di sini dikatakan, ini PowerPoint-nya, ya ada ya. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan untuk tentang janda Sarfat ini, Tuhan katakanlah bagaimana perjumpaan kita setiap pribadi dengan Tuhan. Itulah yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Hati kita diubahkan, kita punya cinta yang lebih buat Tuhan. Kita punya rasa untuk mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita. Ketika Tuhan minta apapun, kita bisa memberikannya apa? Karena kita mengalami perjumpaan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mengalami sesuatu bersama Tuhan, kita seolah-olah Tuhan ini bagaimana persediaan makanan habis ataupun gimana, mungkin kita lebih banyak berpikir dan lebih banyak pertimbangan. Tapi kuncinya yang pertama yang Tuhan katakan adalah di sini dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, sesungguhnya ketika kita mengalami hal-hal yang luar biasa mungkin yang buat kita, Tuhan ini terlalu sulit bagiku untuk melewatinya. Kadang ada kegentaran, ada kekhawatiran, ada yang membuat kita ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Ya, sedangkan dikatakan kalau disebut tinggal tenang adalah tidak khawatir dan tidak terburu-buru. Mari saudara, kita mau tangkap. Mari ketika kita datang sama Tuhan, apapun masalah yang ada dalam hidup kita, ayo tenangkan diri kita dulu. Dan kuncinya letaknya adalah percaya. Ketika kita percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib buat kehidupan kita. Ya.
saudara kalau misalnya ini menghadapi sesuatu gitu ya. Kalau hati kita itu bergejolak, ketakutan, kekhawatiran. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena apa? Kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Bagaimana mengambil keputusan, ini harus ini gitu ya. Tapi mari saudara, ketika kita mau mengalami kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita adalah mari dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bawa setiap masalah hidup kita ke dalam tangan Tuhan dengan sebuah percaya dan tenang. Tenang artinya apa saudara? Mari masuk dalam Tuhan. Kita saat teduh, kita masuk, kita berdoa. Mungkin kita masuk ke ruang doa kita. Kita berkomunikasi sama Tuhan. Bukan dengan cara apa? Dengan dikatakan kalau misalnya hati kita gundah gulana, kita akan mencari orang-orang di sekitar kita. Ayo cepat kamu punya apa sesuatu gak buat aku? Aku punya masalah seperti ini, mungkin kita akan cari orang-orang di sekitar kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana perjumpaan kita sama Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan rindukan malam ini adalah cari Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, saya begitu sangat merasakan pimpinan Tuhan hari demi hari dalam kehidupan saya gitu ya. Karena saya merasakan gini, tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan mungkin saya juga gak bisa berdiri di tempat ini. Tapi saya mau belajar ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada kekuatan yang mengalir, ada sukacita yang mengalir, ada sesuatu yang dalam hidup kita, kekurangan dalam hidup kita, Tuhan buat menjadi lebih. Sehingga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya, saudara, di sini dikatakan adalah janda Sarfat ini memberikan sesuatu buat Elia. Ya, dia membuat akhirnya roti bundar itu untuk Elia. Dan dikatakan di firman-Nya, nanti sesudah itu sisanya buat kamu, buat engkau dan buat anakmu. Ya. Saudara, di firman Tuhan aja dikatakan ya saudara, makanan yang cukup untuk sekali makan terjadi apa? Pelipat gandaan. Di firman-Nya dikatakan apa? Dia bisa untuk memenuhi seluruh kehidupannya dalam beberapa waktu kemudian. Dan buli-buli itu pun tidak berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ya. Di sini kita mau belajar. Ketika Tuhan berkata, nak beri sesuatu kepada orang ini. Nak buat sesuatu untuk orang ini. Ayo lakukan saudara. Tuhan tidak pernah meminta kepada kita apa yang tidak ada dalam hidup kita. Tapi hati kita mungkin yang tidak siap untuk melakukan semuanya itu. Ya. Di sini dikatakan ketika janda itu memberikan ada pelipat gandaan dan jadi berkat. Poin berikutnya yang bisa kita belajar adalah belajar keluar dari keterbatasan kita. Ya. Lewati tembok keterbatasan kita. Yang walaupun kita katakan Tuhan ini kurang buat aku ketika aku berikan ini gitu ya. Tapi yang Tuhan katakan nak firman-Nya 5 roti 2 ikan aja bisa untuk 5.000 orang. Ya. Saudara, kok kita terpaku dengan semua yang dikatakan bahwa ini punyaku, ini milikku gitu ya. Kapan kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Ya. Tadi sebelum ibadah saya ngobrol dengan Jo, Bu, ternyata kuncinya adalah belajar untuk menjadi berkat buat orang lain. Terus saya tadi berkata, ya firman Tuhan juga yang Tuhan ingatkan. Belajar jadi berkat buat orang lain dimanapun kita berada. Orang lain mungkin engkau mendengar orang lain butuh ini dan Tuhan katakan nak lakukan, ayo segera lakukan. Orang lain kita mendengar orang lain ini butuh didoakan, ayo segera didoakan. Biar perjumpaan hidup kita bersama Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Tapi ada terus dalam hidup kita. Aku mau mengalami Tuhan. Perjumpaan hidup bersama Tuhan. Ini saudara, salah satu contoh adalah janda Sarfat. Dia berkata bahwa aku gak punya lagi. Mungkin ending kalau dia berkata, aku tidak memberikan kepada Nabi Elia gitu ya. Tapi di sini dikatakan dia punya roh yang murah hati. Ayo saudara.
kita lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada beberapa orang yang membutuhkan. Mari kita bantu. Itu sebagai poin bahwa di dalam Tuhan ketika kita diberkati, kita pun hidup untuk menjadi berkat. Ya. Yang kedua, saudara, mari libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Apapun perkara, segala sesuatu, mari libatkan Tuhan. Ya, bukan hanya dalam sesuatu perkara-perkara besar, tapi dalam perkara-perkara sehari-hari, saudara. Mari libatkan Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita untuk memimpin setiap langkah kehidupan kita. Ya, jangan sampai, saudara, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita merasa apa, saudara? Kita merasa berjasa. Bahwa aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini. Dan biasanya berujung dengan menjadi berupa sebuah kekecewaan. Kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu sangat banyak, saudara, terjadi. Dan akhirnya demikian kecewa, mereka kecewa sama Tuhan, mundur dari pelayanan, tidak mau pelayanan lagi, saudara. Tuhan mau kita, setiap kita hidup di dalam kedewasaan rohani. Jangan hati kita ini mempunyai hal-hal yang negatif sehingga Tuhan tidak bisa membawa kita untuk berlari. Karena apa? Kita berputar-putar terus dengan masalah hidup kita. Kita berputar-putar dengan kesensitifan, dengan ketersinggungan, dengan kekecewaan yang membuat kita tidak bisa untuk maju. Dan yang akhirnya merasa berjasa ataupun ketika kecewa kita mundur dari pelayanan. Saudara, yuk siapapun di sini jangan sampai kita melakukan hal ini gitu. Tapi libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dikatakan ya di ayat 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya, dia melibatkan Tuhan, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Di sini kita belajar apa, saudara? Ketika kita melibatkan Tuhan, ada jaminan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Di sini dikatakan apa? Mendapat makan beberapa waktu lamanya. Secara dunia dia gak bisa makan lagi gitu. Tapi dengan melibatkan Tuhan. Yang dikatakan tadi ada pelipat gandaan. Dan di sini dikatakan dia mendapatkan jaminan Tuhan. Bahwa hidupnya Tuhan berkati. Dan dia tidak menjadi mati karena kelaparan. Ya. Poin berikutnya, saudara. Ya. Next ya. Nah, kita mau belajar yang berikutnya, saudara, adalah kita harus punya iman yang besar. Ya. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Di sini dikatakan bagaimana kita punya iman yang besar. Kunci pertama yang pasti adalah membaca firman Tuhan. Poin kedua adalah proses dan pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, kalau setiap pagi dikatakan mari banyak baca firman Tuhan. Ya. Seberapa juga dari saudara yang mungkin karena kesibukan kerja, ya, saudara keteteran dalam banyak baca firman Tuhan. Tapi yuk perbaharui hari ini. Sebelum tidur jam berapa pulang pun, ayo banyak firman Tuhan yang menjadi jatah kita hari ini, ayo selesaikan. Ya. Saudara, pernah Tuhan berkata kepada saya gini, nak coba kalau kamu gak makan 3 hari, kita makan sehari 3 kali. Ya, karena kita perlu untuk makanan jasmani kita. Terus Tuhan ngomong, nak kalau gak makan rohani gimana? Ya kok orang bisa-bisa aja gitu, mungkin saya juga gitu, kok gak apa-apa ya? Ya itu sebuah tanda tanya gitu, saudara. Apakah kita punya roh yang haus dan lapar? Kalau kita gak makan nasi aja mungkin keluar negeri gitu ya. Oh kita cari nasi sampai ke Indonesia gitu. Tapi ketika kita membutuhkan firman Tuhan. Kita bisa ngutang, Tuhan besok ya, Tuhan besok ya. Di sini ada gak yang suka ngutang?
ngutang firman Tuhan, ya. Ya mungkin ada lah gitu ya. Saya juga dulu gitu, aduh Tuhan ini numpuk banget gitu, ini pulang malam. Tapi Tuhan ajarkan, nah belajar komitmen, belajar untuk benar-benar melakukan apa yang menjadi bagianmu. Maka Tuhan akan memenuhkan apa yang menjadi bagian kita semua. Ya, saudara, ada sebuah kesaksian, saya baca ya, saudara tahu huruf Braille, saudara tahu kan? Yang untuk orang yang buta, yang tidak bisa melihat ya. Saya tadi baca, ternyata namanya adalah, yang menciptakan adalah Louis Braille. Nah, dikatakan Louis Braille ini ya, dia sosok tunanetra yang penuh dengan iman. Kalau baca bukunya tadi adalah setiap 4 Januari dirayakanlah Hari Braille sedunia. Saya baca sejarahnya saudara, ya. Di dalam kehidupannya, ketika dia berusia 3 tahun saudara, ya, Louis Braille ini dia sedang bermain dengan senjata tajam. Ya. Dan ketika dia bermain dengan senjata tajam, mungkin pisau gitu, itu masuk ke dalam matanya saudara. Jadi akhirnya ketika dia ke dokter, ketika dia berobat, dia menjadi buta total. Ya. Nah, Louis Braille ini seorang yang sangat pandai dan dia sangat pintar dalam memainkan musik piano. Ya. Saudara, dia adalah salah satu tokoh ya. Dikatakan bahwa dia punya iman dan dia orang yang tidak mudah menyerah. Ketika usianya semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh, dia belajar yang namanya belajar nulis yang namanya night writing ya. Biasa katanya ini tuh dipakai oleh militer dalam belajar menulis. Tapi karena menurut dia ini terlalu rumit untuk diajarkan kepada yang lain, jadi dia memakai metode 6 titik yang disebut Braille sampai sekarang. Saudara, dalam keadaan apapun, ya, dia punya iman, dia mau hidup, dia jadi berkat buat orang banyak. Dia tidak menyerah dengan keadaan dia. Dan sampainya akhirnya jadilah huruf-huruf Braille hari ini yang dipakai untuk tunanetra, saudara. Dan ketika itu juga ketika dia menciptakan itu, dia menjadi seorang guru besar di sebuah universitas. Dan dia menjadi seorang musisi, saudara. Dikatakan dia adalah seorang pribadi yang murah hati, seorang pribadi yang rendah hati, dan seorang yang mengenal akan Tuhan. Di sini Tuhan ketika saya baca buku ini gitu ya, Tuhan berkata, nak, aku bisa memakai siapa saja untuk menjadi orang yang benar-benar mengalami kemuliaan di dalam Tuhan. Tapi kuncinya adalah, jadilah orang-orang yang tadi percaya, mau untuk jadi berkat buat yang lain, dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Kalau kita menjadi mudah dengan keadaan, mudah menyerah, bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan? Karena apa? Kalau mudah menyerah berarti kita membatasi cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan juga bukain saudara, bagaimana Kesia School bisa terbentuk. Kalau mungkin hari-hari itu saya merasakan sebuah kekecewaan dan saya merasakan sesuatu yang membuat diri saya tidak bisa maju, mungkin tidak ada Kesia School. Tapi yang Tuhan katakan ketika kami mau untuk mendirikan Kesia School bersama suami saya, ayo maju melangkah. Maju melangkah walaupun mereka melewati beberapa tahap saudara. Tapi Tuhan katakan, jangan jadi orang yang mudah menyerah. Tapi mari percaya dan tinggal tenang di dalam aku. Itulah letak kekuatanmu. Ya. Nah di sini saudara kita mau belajar. Ya saya kemarin mencari. Ya. Bedanya berserah dan menyerah. Ya mungkin bisa ditampilkan. Next. Nah. Ada 2 sifat manusia, saudara, berserah atau menyerah. Ya. Di sini dikatakan kalau berserah itu sifatnya aktif. Di sini dikatakan masalah ini pasti akan segera berlalu.
Tapi yang versi lain nih, yang menyerah ya. Dia bilang ya, aduh ruwet banget, pengen rasanya kabur ke luar negeri. Siapa saudara yang suka, yang pernah merasakan seperti ini? Ya, saudara jangan terlalu serius gitu ya. Yuk kita benar-benar bisa untuk belajar ketika Tuhan mau. Tuhan melihat dalam kehidupan kita ya. Ada yang kategorinya berserah, ada yang menyerah. Ya saudara yang mana nih gitu ya. Saudara masuk yang sifatnya aktif atau pasif. Saudara yang mempunyai kata-kata yang masalah ini pasti segera berlalu, atau mungkin saudara seruat banget sih pengennya rasanya pergi, mau refreshing ke luar negeri atau kemanapun gitu ya. Saudara ini pun mungkin dialami oleh setiap kita gitu ya. Dan di sini dikatakan saudara ya, orang yang punya sifat berserah tidak akan pasrah dan menyerah dalam kondisi apapun. Ya, dia punya keyakinan teguh bahwa seburuk apapun situasi, Tuhan akan beserta dengan kita. Ya, yang berikutnya adalah percaya segala sesuatu yang terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Ya, sekarang yang menyerah, saudara, merasa bahwa situasi yang sedang dihadapi itu situasi yang paling berat. Ya, tidak ada jalan lain selain melarikan diri daripada masalah yang ada. Ya saudara yang mana ini gitu ya. Yang berikutnya saudara ya, next ya. Di sini berserah itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi orang-orang yang mudah menyerah ya, dia menganggap apa? Tuhan gak adil, dia bilang Tuhan gak adil, kenapa sih aku harus mengalami ini gitu ya. Tapi orang yang berserah, yang penting lakukan yang terbaik dan berserah kepada Tuhan. Nah ini saudara yang mana nih ya. Di sini dikatakan kalau berserah ya, kita benar-benar hidup kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita akan lari kepada Tuhan. Menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi orang yang menyerah saudara, menganggap semuanya tidak adil. Ada kekecewaan dalam hidupnya. Ya. Dan dia mengatakan saudara bahwa kenapa hidup orang lain lebih berhasil daripada dalam kehidupanku. Ya mereka gak ngerti apa yang dihadapi oleh orang-orang yang benar-benar berserah. Yang keluar dari hidupnya adalah apa? Mengeluh, kekhawatiran, rasa tidak puas. Nah yang berikutnya saudara, ya. Berserah itu selalu ada ucapan syukur. Tapi orang yang menyerah adalah memendam pikirannya dan berkata negatif. Ya, di sini ada sebuah keluarga, ya. Dikatakan di sini bersyukur aku sekeluarga diberi kesehatan. Tapi di sini dikatakan, aduh katanya hidup ini udah ribet, terus kenapa anak istri saya seperti ini gitu ya. Dikatakan yang berserah ya. Orang yang berserah selalu keluar pengucapan syukur. Dan otomatis ya, dia akan terus belajar. Karena kita telah belajar untuk terus ya, mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Tapi orang yang menyerah ya, sering keluar energi dan perkataan yang negatif ya. Mereka mengeluarkan kata-kata negatif dan perasaan negatif serta menekan dan tidak mau untuk menanggulanginya. Menyerahlah dengan keadaan ya. Seseorang yang sering mengeluarkan kata-kata negatif berarti seorang yang mudah menyerah, yang menyerah dengan keadaan ya. Yang berikutnya ya, mengikuti hati nurani ya, seberat apapun masalah hati harus tetap bersih. Tapi orang yang menyerah, salah saudara. Do the best and never give up. Ya, dikatakan adalah kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya, takut yang menyerah, takut mencoba hal-hal yang baru. Percuma aku coba lagi, udah pasti aku gagal. Tema kita adalah never give up. Ya, lakukan yang terbaik dan menjadi orang-orang yang
optimis. Nah, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang berserah adalah sangat yakin dan dia menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi orang-orang yang menyerah adalah takut mencoba sesuatu yang baru. Apa yang dihadapannya gitu ya. Belum dicoba, jangan aku nanti aja. Jangan aku, ya yang lain aja gitu. Ya mungkin kita menghadapi hal-hal seperti ini saudara. Ya contohnya gitu ya. Mungkin ketika kita disuruh kesaksian, jangan aku, cari aja yang lain. Saya juga dulu seperti itu saudara. Tapi ketika Tuhan paksa, Tuhan dorong, Tuhan mau, ayo kamu harus lakukan ini. Ya. Apakah saudara juga perlu dipaksa dan didorong untuk melakukan itu? Makanya saudara, kalau Pak Daniel berdoa selalu berkata apa? Masukkan kita dalam rencana Tuhan. Dan kalau perlu Tuhan paksa kami. Saudara, kalau kita tidak dipaksa, kita gak akan pernah bisa. Kalau kita mengikuti selamanya kedagingan kita tidak akan bisa maju. Tapi Tuhan memberikan free will dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, ayo paksa diri kita. Ketika Tuhan berkata, nak ayo bangun pagi dan berdoa. Nak ayo lakukan banyak hal untuk aku. Banyak dari hidup kita yang menarik kita untuk tidak melakukan. Tapi ketika kita mengatakan bahwa aku punya iman yang besar. Aku mengalami perjumpaan hidup bersama Tuhan. Ingin selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Kalau kita semua punya doa jam 5 pagi buat Indonesia, Tuhan selalu ingatkan, nah kalau kamu ada di Bandung, ayo berdoa jam 5 pagi, pergi ke home. Dan saya, saudara, mau tidur jam berapapun, mungkin saudara juga beberapa di tempat ini gitu ya. Mau tidur jam berapapun, sudah terdoktrin jam 5 kita harus kumpul di home. Tapi saudara, kalau kita tidak dipaksakan seperti itu, kita mungkin menjadi orang-orang yang terbiasa dengan keadaan. Tapi kalau kita memang dipaksa Tuhan, mengucap syukurlah. Karena kalau enggak kita mau dipaksa dengan siapa saudara? Dengan keluarga kita mungkin belum tentu bisa gitu. Dengan sekeliling kita belum tentu bisa. Tapi kalau Tuhan memaksakan kita, nak lakukan ini gitu. Mungkin kita banyak menolak. Tapi ketika kita mau menaruh hidup kita dalam Tuhan, ayo masuk dalam rencana Tuhan. Dan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Poin berikutnya adalah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dikatakan ya di 2 Korintus 9 ayat 7 ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa saudara? Sukacita. Ya. Di sini kita belajar juga dari janda Sarfat. Dia tidak memberikan dulu buat anaknya ataupun buat dianya, nanti sisanya buat Nabi Elia. Tapi di sini juga dia berkata, buatlah dulu buat aku, baru buat anakmu. Dia membuat buat Nabi Elia dulu, baru berbuat untuk dirinya sendiri. Sering dulu saudara Pak Daniel berkata, dahulukan Tuhan daripada segala sesuatunya. Dahulukan Tuhan dan buat yang terbaik buat Tuhan, baru lakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu saudara sangat menempel dalam hidup saya saudara. Jadi setiap pagi kami akan berdoa jam 4 pagi ya. Saya jam 4 pagi masuk ruang doa dan berdoa, membaca beberapa pasal ayat dan membaca deklarasi. Saya tidak menggubah ketika beliau pun sudah pulang. Karena saya tahu ini adalah sebuah bekal yang mengikuti kita sepanjang hari. Karena apa? Belajar mendahulukan Tuhan. Mungkin dari kita mungkin ada beberapa yang mungkin pagi-pagi tidak punya saat teduh. Tapi Tuhan ingatkan hari ini, yuk
Kita punya saat teduh, berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan bangun pagi, saudara, kita lihat handphone, ada pesan apa tadi malam dari teman kita ataupun dari siapa. Tapi ketika pagi, mari naikkan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Ya, saudara, poin pertama yang kita mau belajar dari yang memberikan yang terbaik buat Tuhan adalah, bisa di PPT-nya bisa ditampilkan? Iya. Yang pertama adalah kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan yang berkualitas. Ya. Memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan dengan apa? Belajar memberikan yang terbaik dengan standar kita memberikan kepada Tuhan seperti apa. Kita memberikan kepada Tuhan apa adanya atau kita mau belajar berikan kepada Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Saatnya saudara, setiap kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu, mungkin gitu ya. Kalau saya setiap hari sebelum saya untuk tidur, masuk kamar, Tuhan katakan, "Nak, ayo menari buat aku." Seberapapun jam pulang saudara, saya akan menari buat Tuhan. Walaupun mungkin gitu ya, udah ngantuk atau apa, tapi saya belajar. Mari selfie, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Punya hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Dengan standar yang terbaik kita bisa berikan. Bukan hanya kita bisa memberikan yang terbaik ketika kita pelayanan. Ataupun ketika kita dilihat orang banyak. Tapi apa sih yang kita lakukan di rumah? Tuhan ingin pun kita memberikan yang terbaik. Dengan yang Tuhan rindukan. Ya. Saudara, kalau saudara tahu tentang cerita Maria, ya, Maria yang mengurapi kaki Yesus, ya. Dia mempersembahkan minyak narwastu. Ya, dikatakan harganya adalah hampir setara dengan upah buruh, upah pekerja selama setahun. Dikatakan Maria mempersembahkan minyak narwastu itu dan memberikannya untuk Yesus. Maria mengerti memberikan yang terbaik, memberikan sebuah nilai yang terbaik, kualitas yang terbaik buat Tuhan. Nah kita, bagaimana dengan kita? Ya, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ya, padahal dikatakan adalah bagi wanita gitu ya, rambut adalah sebuah mahkota yang berharga. Tapi di sini Maria sangat mengerti bagaimana cara memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika Maria melakukan hal itu, mungkin bukan tujuan dia untuk dilihat orang, saudara. Tapi dia punya kerinduan, aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Next yang berikutnya, ya. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tuhan sudah buktikan, saudara. Tuhan sudah rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi. Mungkin saudara berkata, kok tidak ada kemuliaan Tuhan ataupun tidak ada hal-hal ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya mari kita bercermin dengan poin-poin yang tadi diberikan. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan? Bagaimana dengan iman kita? Dan bagaimana apakah kita sudah belajar memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Poin berikutnya saudara, dikatakan apa? Tepat tanpa pertimbangan. Ya. Saudara kalau mengingat gitu ya, dulu-dulu saya tuh orangnya termasuk yang banyak pertimbangan. Tapi suami saya termasuk orang yang tidak banyak pertimbangan. Jadi akhirnya kalau dulu-dulu saya suka ditegur, kamu tuh jangan banyak pertimbangan. Akhirnya kita apa yang Tuhan mau, kita tidak bisa ambil tepat karena apa? Cara berpikir kita yang terlalu kuat, yang membuat kita apa? Kalau ini jadinya gini, kalau ini jadinya jadi tidak tepat saudara. Tapi hari ini, yuk belajar tepat melakukan, tepat tanpa pertimbangan. Masuk dalam,
Kalau Tuhan katakan A, lakukan A. Ayo mari lakukan A dengan tidak banyak pertimbangan. Lakukan B, mari lakukan B dengan tidak banyak pertimbangan. Saya pun sekarang belajar seperti itu saudara. Tuhan katakan A, lakukan A. Oke Tuhan, aku siap untuk melakukannya. Karena dengan belajar seperti ini, kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya coba aja saudara, misalnya nih, kita punya orang tua di rumah. Ya misalnya, ayo sekarang misalnya cuci piring, kita banyak pertimbangan. Cuci piring gak ya? Bener gak ya kalau cuci piring? Tepat gak ya? Coba orang tuanya marah gak saudara? Ya mungkin marah gitu. Kamu tuh disuruh begini aja kok banyak pertimbangan. Mungkin Tuhan juga seperti itu saudara. Terlalu banyak pertimbangan sehingga rencana Tuhan dalam kehidupan kita mungkin mundur. Mundur karena apa? Terlalu kuat keegoan kita. Terlalu kuat cara berpikir kita. Ya, saudara, mari belajar hari ini. Tuhan mau belajar. Yang hari-hari ini Tuhan selalu katakan, mari nak belajar setia. Minta kesetiaan daripada Tuhan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Masuk dalam skenarionya Tuhan. Saudara, di dunia ini ada dua jalan. Ya jalannya kemana? Satu jalannya kepada Tuhan. Yang satu adalah jalan kita sendiri. Ya kita mau pilih jalan mana? Mau melakukan jalan kita sendiri dan kekuatan sendiri, atau kita mau mengikuti rencana Tuhan? Semua mungkin berkata ingin rencana Tuhan, tapi kadang ya pikiran kita yang terlalu kuat sehingga kita membuat jalan kita sendiri. Oleh karena itu saudara, yuk yang ini loh daya pikirnya masih kuat gitu, ayo. Aku mau tunduk di bawah kuasa Tuhan. Aku mau tunduk di bawah pimpinan Tuhan. Sehingga rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan tertunda. Karena apa? Bukan kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Sebuah ayat terakhir ya di Roma 11 ayat 36. Bisa ditampilkan? Ya, for from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever. Amin. Ya. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, ketika kita mengalami kemuliaan masuk dalam kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan, mari kembalikan semuanya. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan diambil buat kita sendiri. Saya percaya setiap kita akan Tuhan bawa masuk dalam glory. From glory to glory. Dari kemuliaan masuk dalam kemuliaan berikutnya. Tapi yang Tuhan rindukan hari ini, ketika kita masuk dan mengalami, mari bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita, tapi semuanya adalah karena Tuhan. Ya, seperti janda Sarfat ini, ya, dia melakukan semuanya karena dia mendengar Nabi Elia, dan bukan karena merasa, bukan karena aku. Tapi semua karena ketaatan dia belajar mendengarkan apa kata Nabi Elia. Dikatakan ya di firman-Nya tadi. Engkau punya Allah yang hidup. Dia sangat percaya ada Tuhan yang menyertai Nabi Elia. Dan dia menjadi seseorang yang menerima kemuliaan itu. Dan dia mau kemuliaan itu dikembalikan semuanya kepada Tuhan. Amin. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kia karata ramayasi, kia karata ramayasi. Tuhan, terima kasih buat firman yang Kau berikan pada malam hari ini. Biar semuanya adalah bukan karena kekuatan kami. Ketika kami menerima, Engkau memberkati kami ketika kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang daripada-Mu terjadi. Kami mau kembalikan semuanya. Hanyalah kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dan jangan dari kami,
menjadi orang-orang yang mencuri kemuliaan-Mu. Bahwa kalau kami ada sampai saat ini, semuanya adalah karena karya kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau nyanyikan lagu I See the Lord. I see the Lord. Yesus, terima kasih I Tuhan. see the Lord. Exalted high upon the mercy of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, bahwa setiap kami masuk lebih dalam di dalam Engkau. Kami sangat rindu Tuhan masuk di kedalaman Engkau lebih lagi Tuhan. Bukan kami hanya mengerti, tapi kami mengenal Engkau Tuhan. Betapa Engkau sangat mengasihi setiap kami. Banyak keajaiban dan mujizat yang Kau berikan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengalami terus perjumpaan hidup bersama dengan Engkau, yang membuat kami menjadi orang-orang yang dibedakan Tuhan. Yang membuat kami merasakan bahwa Engkau selalu ada di sisi kami. Dan kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Mari tarik setiap kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu. Dan kami tahu rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam kehidupan kami. Dan setiap janji-janji-Mu, setiap jaminan yang Engkau berikan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ingatkan, tadi ada dua tipe manusia, menjadi orang-orang yang menyerah atau berserah. Tuhan hanya ingatkan ini. Mari saudara renungkan, kita menjadi orang-orang yang mudah menyerah pada keadaan, atau kita menjadi orang-orang yang terus maju dan melakukan yang terbaik. Do the best and never give up. Kalau saudara merasakan kenapa aku menjadi orang yang mudah menyerah, mari saat ini datang kepada Tuhan. Pegang Tuhan, Tuhan jangan lepaskan aku. Karena aku tahu kekurangan dalam hidupku. Aku orang yang mudah menyerah. Tapi ketika kita juga mengatakan, aku orang yang tidak mudah menyerah. Mari jangan menjadi orang-orang yang mengandalkan dengan kekuatan sendiri. Tapi terus libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar rencana Tuhan terjadi buat setiap kita. Mari saudara renungkan firman Tuhan malam hari ini. Kalau perlu saudara berkata, Tuhan tarik aku, paksakan aku masuk dalam rencana-Mu. Karena rencana-Mu yang terbaik buat seluruh kehidupanku. Terima kasih. I see the Lord.
Yesus, I see the Lord. kami tahu di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. The people, Lord, Mari terus tinggal di dalam hidup I kami see Tuhan. the Lord. I see the Lord. The Lamb upon the throne who reigns forever. Mari nyanyikan dengan kuat. I see the Lord. I see the Lord. Terima kasih buat firman yang Kau berikan Tuhan. Kami tahu tertanam di dalam hidup kami, bertumbuh dengan subur dan berbuah dengan sangat lebat. Terima kasih Kau yang penuhkan kami hari ini. Ketika kami pulang nanti, ketika kami nanti selesai ibadah, kami menjadi orang-orang yang dibedakan. Ada kekuatan yang mengalir yang daripadamu. Dan kami menjadi orang-orang yang terus mengalami perjumpaan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, mari buka Alkitab saudara di 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-27. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 27. Firman Tuhan bilang seperti ini. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu, kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudara, kita loncat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda baca ini saudara, menurut Anda apakah ada yang janggal? Kira-kira ada yang janggal nggak saudara? Di di pasal yang kelima, Gehazi terkena apa saudara? Kusta. Tapi di pasal yang ke-8, Gehazi berbicara di depan raja. Sebuah hal yang tidak mungkin terjadi saudara. Karena orang kusta itu menurut adat istiadat zaman dahulu saudara adalah orang yang najis. Ketika orang yang kena kusta, dia berbicara dan kalau ada orang di depannya, dia harus teriak, najis, najis. Kalau enggak saudara, hukumannya adalah dirajam. Tapi yang kita baru baca ada sebuah hal yang janggal. Orang kena kusta, tapi berbicara di hadapan raja. Kenapa saudara? Karena hari itu Gehazi sudah disembuhkan. Kapan Gehazi disembuhkan? Buka Alkitab saudara. Sama saya singkat saja saudara, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ayat yang ke-8 saudara. Sebenarnya dari ayat yang pertama saudara. Saudara, hari itu Israel sedang dikepung saudara oleh kerajaan Aram. Dikepung dan mereka akhirnya menderita kelaparan. Bahkan mau bicara saudara, mereka bahkan makan tahi merpati saudara. Anda bisa bayangkan orang makan kotoran merpati. Mau dimasak sambal balado, sambal mata, tetap gak enak saudara. Karena mereka saking susahnya, saking kelaparannya. Dan hari itu Nabi berkata, besok
akan terjadi pemutarbalikan keadaan. Perwira berkata, tidak mungkin. Kalau Tuhan turun, enggak akan terjadi. Anda sudah baca semua ceritanya, saudara ya? Dan akhirnya perwira ini mati terinjak-injak, saudara. Saudara, ada kumpulan orang-orang kusta yang berkata, kalau kita tinggal di tempat ini, kita mati. Kalau kita maju ke depan, kita mati. Podo-podo mati nih. Sama-sama mati, saudara. Tadi saya senang sekali Bu Salma berkata, beda orang yang menyerah dan orang yang berserah. Orang-orang ini hampir berkata menyerah. Tapi toh mereka bangkit dan tidak menyerah. Mereka berjalan maju ke kemah musuh, ke kemah orang-orang Aram. Saudara, kenapa Gehazi disembuhkan? Ayat yang ke-8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu. Saya sangat yakin, saudara, memang tidak ditulis namanya. Tapi saya sangat yakin ini adalah orang-orang kusta, ini salah satu pemimpinnya adalah Gehazi. Pertanyaannya, kenapa disembuhkan? Ketika orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan. Masuklah mereka ke sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka dan menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, dan saya sangat yakin yang berkata ini pasti Gehazi. Saya sangat amat yakin, saudara, tidak patut yang kita lakukan ini hari ini ialah kabar baik. Tetapi kita ditinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Tapi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru pada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. Anda tahu cerita selanjutnya, orang semua keluar dan akhirnya mereka tidak lagi mengalami kelaparan, menjarah dari kemah musuh, saudara. Saudara, apa yang menyebabkan Gehazi sembuh? Ketika seharusnya dia bisa menikmati semuanya sendiri. Ketika dia punya kesempatan untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Ketika dia punya kesempatan untuk mengambil semuanya. Tapi justru dia berkata, tidak baik kita seperti ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Mari kita pergi dan biarkan orang-orang di kota ikut datang dan menikmati setiap jarahan yang tersedia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka adalah orang-orang yang dikucilkan. Mereka mungkin dihina. Saudara, Gehazi dari ayat yang ke-5, 6, dan 7 hilang, saudara. Kenapa? Najis. Tapi ketika ada sebuah sikap hati yang berkata, aku mau menabur, aku mau memberi, aku mau menjadi berkat, aku mau menjadi berkat buat orang banyak, aku mau menjadi berkat buat sebuah bangsa. Maka hari itu saya sangat percaya, saudara, kesembuhan terjadi buat Gehazi. Itu sebabnya di pasal yang ke-8 Gehazi berbicara di hadapan raja. Kesembuhan terjadi. Hari ini, saudara, berapa banyak saudara yang hari dengan Anda mungkin datang dengan sakit penyakit. Saya tidak bicara masalah sakit penyakit secara fisik. Ada yang datang dengan sakit penyakit secara mental. Sakit penyakit secara keluargamu gak bahagia. Keluargamu sedang bermasalah. Atau sedang datang dengan sakit penyakit di masalah keuanganmu. Ketika engkau mengambil semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan kau tidak nikmati buat perutmu sendiri. Dan engkau mempersembahkan buat kemuliaan Tuhan. Buat jiwa-jiwa. Maka masih beritahu, saudara, ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan buat
kita semua. Jangan tutup mata, saudara. Jangan tutup mata. Saudara, saya mengalami pemutarbalikan keadaan ketika saya dengar siapapun yang butuh pertolongan, saya coba bantu. Walaupun ada banyak orang telepon saya Panjo, saya butuh uang 10 juta. Saya nggak bisa kasih 10 juta, saya cuma bisa kasih 500 ribu, 1 juta. Saya lakukan itu, saudara. Mari saya beritahu saudara, nggak menjadi miskin, tapi menjadi sangat amat lebih diberkati, saudara. Saudara, Anda boleh tanya, di AOC ini banyak divisi, saudara. Dan semua divisi banyak yang ke jiwa-jiwa. Banyak yang melayani jiwa-jiwa. Ada divisi anak raja, saudara. Ada divisi Kesya School. Yang by the way, hari-hari ini mereka sedang bergumul dan berdoa. Untuk kelangsungan mereka, saudara. Dari Kesya School, ada banyak anak-anak kebutuhan khusus. Yang mungkin mereka tidak mampu untuk bersekolah di tempat luar, saudara. Mari saya beritahu saudara, saya ngerti kurang banyak tentang Kesya School, kurang banyak saya ngerti lah. Kenapa? Lah istri saya yang di sana, saudara. Sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus di luar Kesya School, mahalnya luar biasa. Dengan kualitas yang ada di Kesya School, harganya mahal. Tapi di Kesya School nggak mahal, saudara. Kenapa? Karena mereka mempedulikan jiwa-jiwa. Dan hari-hari ini mereka sedang dalam kebutuhan yang sangat amat mendesak, saudara. Jangan tutup matamu. Jangan tutup matamu. Saya bersaksi di depan Anda. Ketika saya bergerak buat NTT, provinsi yang Tuhan percayakan. Sumur dan membangun gedung-gedung gereja, saudara. Dan itu banyak menyedot uang pribadi saya, saudara. Tapi tidak pernah Tuhan tutup mata. Dia tidak pernah tutup mata. Gehazi ketika mempedulikan orang lain. Ketika dia bertobat, salahnya gua. Kok ngambil barang-barang buat kita disembunyiin. Buat apa juga? Lah orang kusta punya harta banyak juga gak ada artinya. Dia sadar gak baik kita seperti ini. Mari kita pergi ke kota. Suruh orang kota bisa menikmati semua carahan. Di situ dia disembuhkan. Dan dia berbicara di hadapan raja. Hari ini kalau engkau mau lihat pemulihan di masalah keuanganmu. Kalau engkau mau melihat pemulihan di masalah keluargamu. Kalau engkau mau lihat pemulihan di masalah kesehatanmu. Jangan hidup untuk dirimu saja. Hidup buat yang lain, saudara. Hidup jadi berkat buat banyak orang. Saudara, Kesya School salah satunya. Ada banyak anak-anak yang membutuhkan sekolah ini tetap beroperasi. Jangan berhenti, saudara. Jangan tutup matamu. Bergerak. Lakukan sesuatu, tutup matamu saat ini, saudara. Tutup matamu saat ini. Kianama satakaralapayasya. Iranamaya satakaralapayasya. Kiratakayas. Kiaratakayas satakaralapayasya. Kiara papa. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, kalau lain ditolong, maka saya juga. Dan dia tangannya terbuka, lihat tangannya terbuka. Terbuka, menunggulah. Dan tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah. Mari tanya Tuhan, berapa yang kau harus persembahkan. Tanya bagianmu yang kau harus bawa ke mezbah Tuhan. Taruh berapa yang engkau mau bawa dan mempersembahkan di hadapan Tuhan. Jangan memberi
sudah tahu berapa yang kau harus persembahkan, mari bangkit berdiri, maju ke depan, taruh di mesbah Tuhan. Taruh dengan hatimu, taruh dengan cintamu. Saudara, dimanapun saudara berada, mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan, kita bawa persembahan kita mau berdoa bagi persembahan yang sudah kita bawa. Bapak, malam hari ini sekali lagi kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar apapun yang kami bawa ini jadi sebuah korban yang naik di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadikan semuanya menjadi sangat ajaib, menjadi sangat ilahi, memberkati begitu banyak orang. Dan kami percaya hidup kami semakin hari semakin dapat dipercaya oleh Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dengan keras sama-sama kita katakan, amin.